Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah Matematika Bisnis dengan materi fungsi logaritma. Adapun definisi dari fungsi logaritma adalah fungsi logaritma merupakan fungsi inverse dari fungsi eksponen. Jika fungsi logaritma dinyatakan dengan Y sama dengan A pangkat X dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, ini adalah merupakan suatu fungsi inverse dari Y sama dengan A log X dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 dan A lebih besar dari 0. Fungsi logaritma tadi sudah dikatakan bahwa fungsi logaritma adalah inverse dari fungsi eksponen. Di sini fungsi logaritma dengan bilangan pokok A, di mana A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, adalah fungsi yang membentuk persamaan secara umum, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A log X. Hal yang perlu diperhatikan pada fungsi logaritma, yang pertama adalah Fx sama dengan A log X. Disebut rumus bagi fungsi logaritma standar. Yang kedua, A adalah bilangan pokok atau basis bagi fungsi Fx sama dengan A log X. Dengan ketentuan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Dalam hal ini, A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, atau A lebih besar dari 1. Yang ketiga, daerah asal atau domain fungsi dari Fx sama dengan A log X adalah df sama dengan X, sedemikian di mana X lebih besar dari 0 dan X anggota bilangan real. Yang keempat, daerah hasil atau range fungsi Fx sama dengan A log X adalah Rf sama dengan Y, sedemikian Y anggota bilangan real. Fungsi logaritma dengan basis A lebih besar dari 1, contohnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan log 2 log X, di mana X-nya lebih besar dari 0 dan X-nya anggota bilangan real. Untuk membuat suatu grafiknya, kita akan membuat suatu langkah-langkah. Langkah pertama, buat daftar nilai X dan Y. Dari fungsi Fx sama dengan 2 log X, bagaimana jika X-nya adalah 1/4? Maka Y-nya menjadi 2 log 1/4. 1/4 itu adalah 2 pangkat min 2. Jadi, Y akan berubah menjadi 2 log 2 pangkat min 2. Ingat, dengan 2 log 2 itu nilainya 1, maka berarti nilainya adalah min 2. Sehingga X dan Y-nya adalah himpunan penyelesaian dari 1/4, min 2. Jika X-nya kita ubah menjadi 1/2, 1/2, Y-nya menjadi 2 log 1/2. 1/2 itu sama dengan 2 pangkat min 1, sehingga Y berubah menjadi 2 log 2 pangkat min 1. Ingat, 2 log 2 adalah 1, maka kalau 2 log 2 pangkat min 1 sama dengan min 1. Sehingga himpunan penyelesaian X dan Y-nya adalah 1/2 dan min 1. Kita ubah X-nya menjadi 1, sehingga Y-nya menjadi 2 log 1, itu sama dengan 0, sehingga X, Y-nya adalah 1 min 0, 1,0. Kemudian X kita ubah menjadi 2, menjadi Y-nya 2 log 2 sama dengan 1, sehingga himpunan penyelesaian X-Y-nya adalah 2,1. X-nya kita ubah menjadi 4, menjadi 2 log 4. 2 log 4 itu 4 itu adalah 2 pangkat 2, menjadi 2 log 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 2.
sehingga himpunan penyelesaiannya X dan Y-nya adalah 4,2. Langkah kedua, kita ambil buat suatu grafiknya di mana titik-titik untuk himpunan penyelesaian X dan Y itu kita buat titik-titik di dalam grafik ini. Kita lihat X-nya ya, dari mulai kita ambil tadi di sebelumnya X 1/4, min 2, XY nya kemudian 1/2, min 1, 1,0, 2, min 1, 4,2 dan seterusnya kita buat di dalam grafiknya. Kita lihat di grafiknya titik-titik, kemudian titik-titik ini kita hubungkan. Nah, titik-titik kita hubungkan, maka membentuklah suatu grafik seperti di dalam gambar ini. Sifat-sifat fungsi berdasarkan grafik. Yang pertama adalah fungsi monoton naik. Artinya bahwa dia akan bersifat dalam grafik itu adalah naik grafiknya, ya. Kemudian yang kedua, kita lihat berarti grafik fungsi logaritma Y sama dengan fx sama dengan 2 log x ini memotong sumbu di X di titik 1,0. Yang ketiga, kita bisa lihat juga di dalam grafik ini adalah sumbu Y bertindak sebagai asimtot tegak, ya, dimana sumbu Y ini tidak pernah dipotong oleh grafik. Ingat, asimtot adalah di mana suatu garis lurus yang salah satu ujung kurva akan semakin mendekati garis tersebut tetapi tidak pernah berpotongan. Yang keempat, DF-nya yaitu di mana X sedemikian X selalu lebih besar dari 0 dan X-nya anggota bilangan real, dan ini untuk domainnya. Untuk range-nya adalah Y sedemikian Y anggota bilangan real. Fungsi grafik untuk fungsi logaritma dengan basis di mana A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Misalkan di sini di contohnya adalah Y sama dengan fx sama dengan setengah log x, di mana x-nya lebih besar dari 0 dan x-nya anggota bilangan real. Langkah pertama, kita buat daftar untuk xy-nya dulu. X kita perumpamakan, misalnya di sini adalah 1/4, setengah, 1, 2, 4. Kita masukkan pada persamaannya sehingga menghasilkan untuk x-nya 1/4 menghasilkan y2, untuk x-nya setengah menghasilkan y-nya 1, untuk x-nya 1 menghasilkan y0, untuk x-nya 2 menghasilkan y-1, untuk x-nya 4 menghasilkan y-nya -2. Sehingga kita bisa lihat di sini himpunan penyelesaian untuk xy-nya adalah 1/4, 2, setengah, 1, 1,0, 2, -1, 4, -2. Dan titik-titik inilah yang akan kita masukkan pada grafik sehingga membentuk grafik sedemikian. Oke. Kemudian sifat-sifat berdasarkan fungsi grafiknya. Kita lihat dari grafik ini fungsi monotonnya turun. Grafik fungsinya memotong di sumbu 1,0. Sumbu Y tetap bersifat asimtot tegak dan tidak pernah dipotong oleh grafik. Kemudian domainnya X sedemikian X lebih besar dari 0 dan X anggota bilangan real, dan range-nya adalah Y sedemikian Y anggota bilangan real.
Hubungan antara grafik f(x) sama dengan a pangkat x dan gx sama dengan a log x, ini kita bisa lihat di contohnya. Di dalam grafik ini, lihat nilai fungsi eksponen untuk y sama dengan f(x) sama dengan a pangkat x adalah inverse dari dari fungsi logaritma y sama dengan f(x) sama dengan a log x. Kita perbandingkan di grafik pertama sebagai grafik eksponensial dan grafik yang sebelah kanannya adalah sebagai grafik logaritma. Ya, maka di sini kita bisa lihat bahwa grafik logaritma adalah inverse dari grafik eksponensial. Oke. Contoh pertama, y sama dengan 2 log x adalah fungsi logaritma dengan bilangan pokok 2 atau basis 2. Y sama dengan 3 log x, artinya 3 ini adalah bilangan pokok atau basis. Y sama dengan setengah log x, setengah ini merupakan bilangan pokok atau basis. Dan kalau tidak dicantumkan hanya log x, maka berarti bilangan pokok atau basis ini nilainya adalah 10. Contoh kedua, kita bisa langsung ambil dengan angkanya. 2 pangkat 3 itu 8. Kalau kita buat dalam suatu logaritma, maka 2 log 8 adalah 3. 2 pangkat 2 itu 4. Maka 2 log 4 adalah 2. 2 pangkat 1 2. Maka 2 log 2 adalah 1. 2 pangkat 0 adalah 1. Maka 2 log 1 adalah 0. 2 pangkat min 1 adalah setengah. Maka 2 log setengah adalah min 1. 2 pangkat min 2 adalah 1/4. Maka 2 log 1/4 adalah min 2. 2 pangkat min 3 adalah 1/8. Maka 2 log 1/8 adalah min 3. Contoh berikutnya, kita bisa buat lagi dalam membuat grafik 2 log x, ya seperti tadi. Ya, maka kita akan gambarkan seperti membuatnya, bisa boleh seperti ini, boleh seperti tadi ya, dimana x-nya berapa, y-nya hasilnya berapa. Untuk eksponen 2 pangkat x, dan untuk logaritma 2 log x, ya. Kita akan dapatkan adalah bentuk seperti ini untuk eksponen 2 pangkat x, dan kurva yang di bawah untuk logaritma 2 log x. Karena di sini perhatikan grafik untuk 2 log x. Sifatnya adalah sebagai berikut. Satu selalu di sebelah kanan sumbu y, yang berarti terdefinisi hanya untuk x lebih besar dari 0. Yang kedua, memotong sumbu x hanya di titik 1,0. Yang ketiga, monoton naik, yang berarti x 0 lebih kecil dari x i lebih besar dari 0. Maka 2 log x1 lebih besar dari 2 log x0. Mempunyai asimtot tegak, yaitu x sama dengan 0 atau sumbu y. Contoh berikutnya, gambarkan sketsa untuk y sama dengan 2 log x plus 1. Maka kita bisa peroleh dengan menggeser 2 log x
ke kiri sejauh 1 satuan. Untuk Y 2 log X min 1, maka grafik fungsi di atas dapat kita peroleh dengan 2 log X yang kita bawa atau digeser sejauh 1 satuan ke bawah ya, lihat ke bawah, digeser 1 satuan. Untuk 2 log 2X dapat kita sederhanakan dahulu menjadi Y sama dengan 2 log 2X sama dengan 2 log 2 ditambah 2 log X. 2 log 2 itu 1 ditambah 2 log X, berarti grafiknya untuk Y sama dengan 2 log 2X dapat kita peroleh dengan menggeser grafik Y sama dengan 2 log X ke atas sejauh 1 satuan. Oke. Ini ada beberapa latihan yang bisa Anda coba untuk Anda membuat suatu grafik fungsi. Anda tentukan dulu domain, rank, asimtot, dan sifat-sifatnya. Oke, sampai di sini dulu materi logaritma. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.